Berangkat dari rasa keprihatinan akan kurangnya kepedulian terhadap seni budaya daerah dan keinginan untuk melestarikan serta mengembangkan seni budaya daerah, Judi Setiawati bekerjasama dengan SMPN 1 Kawali berusaha mengabadikan 17 pupuh Sunda yang melegenda. Pada kenyataannya, di dunia pendidikan khususnya di Tatar Sunda, pupuh hampir hilang dari peredaran. Maka dengan adanya potensi siswa-siswi SD, SMP di Kawali, pupuh yang 17 itu direkam dan dibuat video klipnya. Dengan dimotori oleh Karyana SPD selaku guru karawitan di SMPN 1 Kawali, Yaya Ganda Koncara dan Kang Ocai, rekaman pun dimulai. Tentu saja bukan hal mudah melakukan rekaman itu, karena para penyanyinya bukan penyanyi profesional. Mereka hanyalah anak-anak yang berprestasi, namun dengan keuletan Kang Ocai dan Yaya Ganda Koncara, semuanya berjalan dengan baik. Indungna pok mitutur anaking kudu waspada hirup lamun manggi hakaneun ngagantung salah suka duka dalam mendirect ketika vokal, sukanya banyak sih. Ini yang menggarap anak-anak, jadi saya pikir anak-anak akan lebih punya arti yang cukup mendalam, yang nanti akan bisa menjadikan suatu modal bagi mereka untuk tetap mencintai budaya Sunda, terutama pupuh. Dua nena pada nyeri anu kadupak nyarekan akhirna pada sasaru beda pada. Untuk dukanya ya karena ini terus terang aja mereka yang terlibat dalam tik vokal pupuh ini bukan profesional, artinya mereka anak-anak pelajar yang mungkin baru 1-2 tahun lah belajar pupuhnya. Yo, alas, harta, narayana, tade. Terutama bagi mereka para pemula ini tentu saja ada sedikit hambatan yang menyangkut pengalaman mental, jam terbang, karena tidak bisa disamakan antara mereka memainkan pupuh ketika di dalam kelas dengan di studio rekaman, itu ada saja perbedaannya. Capek euy dah kae. Rea nunam najan gunung ditugaran tang tu cepak. Tapi saya bangga karena memang di antara pemain ini juga ada yang sudah punya rating, sudah punya jam terbang, dan dia adalah merupakan juara atau pinilih Jawa Barat. perlu pangjaring pangrojong pamumule panyarung sumalara tetep. Sebenarnya, pupuh mengandung berbagai ilmu. Jadi, jika mempelajari pupuh dan mampu melantunkannya dengan penuh penghayatan, maka akan terdapat berbagai ilmu yang baik untuk kehidupan. Untuk kapasitas siswa-siswa SD, SLTP atau SLTA, minimal mereka punya 4 arti lah, 4 makna, 4 ajaran ya, 4 atikan. Yang pertama ada atikan bahasa, atikan sastra, atikan budi, dan atikan rasa. Jadi jelas ini sudah mengarah kepada pembentukan karakter daripada anak bangsa ya. Karena saya pikir di tengah-tengah era globalisasi yang serba baru, serba modern, terkadang juga kita serba lepas kontrol untuk menerima budaya asing dalam percampuran budaya, dalam alkulturasi budaya. Ya jelas ini penyaringan pupuh ini bisa dijadikan sebagai filter. Bahasanya bahasa Sunda, ya, sastranya juga bagus begitu ya.
budinya tentu saja karena sifat daripada pupuh ini sendiri yang lemah lembut, penuh sopan dan sebagainya lah. Jadi jelas ini membentuk budi pekerti juga yang baik, nilai edukasi yang tinggi dan ajaran atau atikan rasa. Ya jelas ini dengan semakin mereka terus dibina untuk mencintai pupuh, otomatis mereka secara tidak langsung mereka sudah terus dibina untuk mencintai muatan lokal daripada atau kearifan lokal daripada budaya Sunda. Pupuh harus tetap. Pada pelaksanaan pengambilan gambar juga tidak mudah, karena mereka hanya bermodalkan belajar teater di sekolah. Namun mereka berusaha sekemampuannya untuk mampu mengekspresikan apa dan bagaimana isi lagu tersebut. Hari ini kita mau syuting video klip tentang Pupuh Ladrang, yaitu yang menceritakan tentang anak-anak pada ngudag-ngudag gelang layangan. Ajul. Kok kaluhur. Wah, ya me. Keun bae. Action. Keprihatinan ini sebenarnya sudah berlangsung lama, karena mereka yang mempunyai kemampuan untuk melestarikan dan mengaku memiliki rasa nasionalisme tidak peduli terhadap kelestarian seni budaya daerah sebagai kekayaan hasanah kebudayaan Indonesia. Kurangnya pembinaan dalam pupuh, terutama pembinaan dari atasnya juga kurang, sehingga sampai saat ini yang saya tahu ayeuna aya pasanggiri pupuh, guru nage can puguh tiasa karena pupuh. Setelah gurunya memahami akan terutama notasi daminatila ya, kemudian diberikan kepada anak didik itu mungkin akan lebih enak lagi. Pembinaan saya kira ini yang kurang, dari kurangnya perhatian dari pemerintah, dari Diknas, atau itu mungkin itu juga salah satu kurangnya dalam pembinaan pupuh juga itu. Sebab pupuh itu buhun sekali yang harus betul-betul dipelajari atau dimengerti oleh anak-anak SD, SMP. Ayeuna mah tos teu aya. Sekarang itu banyak masuknya lagu-lagu pop Sunda, kemudian apalagi pop Indonesia yang sekarang merajai di kita itu. Dan dengan adanya pupuh itu mungkin seolah-olah memfilter daripada kebudayaan dari luar. Pupuh sebenarnya telah ada sejak zaman dulu. Keberadaannya selain untuk pengenalan seni, juga untuk pengembangan agama. Seiring dengan perkembangan zaman, pupuh semakin dimodifikasi, baik syairnya maupun pengembangan wirahmatnya. Sapa mengisim kuring mah cenah cek cenah pupuh teh buhuna aya 16. Ayana 16. Tuluy malah di-17keun ku urang Sunda anu geus ngagem agama Islam. Eta pupuh ngaranna Ladrang dina laras Salendro. Jadi pupuh teh geus aya ti biharina gitu. Geus aya ti wetan keneh. Contohna di Jawa aya pupuh, di Sunda aya pupuh. Pupuh buhun teu kauger ku serat kana yagan. Satuluyna ngeunaan pupuh buhun biasa nama sok dipibanda ku guru-guru bahasa Sunda. Nu kadua pupuh teh rancag. Tah ieu mah tos ageng kamanjenganana. Tos jembar gitu nya, tos jembar dina kamanjenganana. Margi anu nyerat nage P Nata Prawira sareng Haji Koko Koswara atau Mang Koko. Tah pupuh rancag mah aya katangtosan serat kana yagan. Pupuh rancag yang Mang Koko aya merdekana, aya tandakna.
Ya, Bapak kena jahil. Pandang ke Ajis, Neng. Alhamdulillah itu yang mungkin itu adalah titipan dari ayah saya sendiri selaku yang membuat pupuh dan sekar tandaknya yaitu Mang Koko yang beliau mengangan-angankan cik atau ite sing cumebjar terutama di SD di pasisian dan di kota mah geningan tepati cik sugandi itu mah. Jadi itu saya sangat antusias sekali dengan adanya suatu produk dari SMP 1 Kawali untuk menyebarkan pupuh lebih maju lagi, lebih luas lagi dan semua orang mengerti, terutama guru-gurunya. Jadi inilah mereka selanjutnya, dengan segala keterbatasan yang ada, namun berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik. Guna pelestarian dan pengembangan pupuh yang bertajuk Sekar ing Yoga Semara. Untuk dapat memiliki DVD video klip ini, Kami menyiapkan sesuai pesanan.